Halo semua, selamat datang di YouTube channel kami Newbie Mau Cuan. Di video kali ini kita akan bahas mengenai invest dan trading. Ya, dua istilah itu sangat umum ya di dunia saham ini. Jadi untuk para investor memiliki tipe-tipe cara untuk investasi yang berbeda-beda. Jadi untuk di saham ini ada dua tipe, yaitu trading dengan investasi. Investasi. Dan ibaratnya nabung. Nabung gitu. Jadi kalian itu tim yang mana? Investing atau trading? Nah, jadi melalui penjelasan kita kali ini, semoga bisa membuat Anda untuk memilih, jadi lebih pengen ke trading atau ke investasi gitu. Soalnya dua-duanya menguntungkan lah. Iya. Jadi type-mu yang mana sih gitu. Dan dua-duanya juga itu mesti belajar, bukan asal beli, asal jual lah gitu. Enggak, semua juga harus melihat. Semua harus dipelajari juga. Ya. Bagaimana perusahaan yang kita beli, jual beli. Kita mulai dengan trading. Trading dalam saham itu biasanya investor melakukan aksi jual beli dalam rentang waktu yang singkat. Misalnya, seorang investor membeli satu saham, misalnya BBCA, Bank Sentral Asia. Dia membeli biasanya dalam waktu misalnya hari Senin gitu kan, Senin pagi, pas pasar pembukaan dia beli. Jadi untuk seorang trader itu biasanya dia agak tunggu lama gitu. Ada tentang waktu yang singkat. Jadi misalnya dia bisa menjual saham itu kembali pas penutupan pasar di hari yang sama, atau dia juga bisa menjual saham tersebut di keesokan harinya pas pembukaan pasar. Dan juga yang biasanya trading itu paling lama dia menyimpan saham yang bersangkutan itu sehingga 1 minggu, itu udah paling maksimal. Biasa trader itu capital gain atau capital loss dia tetap harus menjual saham tersebut. Sehingga dalam trader itu lebih teliti dalam pemilihan sahamnya. Berarti dia ada kalau capital loss juga berarti ditanggung ya? Ya, itu salah satu resiko dari trader ya. Trader memang risknya lebih tinggi, dan waktu kita untuk di depan layar dalam saham itu juga harus lebih banyak gitu. Soalnya berarti harus mantau. Kita pantau terus trade dari lembar saham itu kan, tiap harinya harga bergerak setiap detiknya. Jadi kita pantau terus itu, melihat grafiknya. Jadi seorang trader memang lebih sibuk sih. Iya. Dalam trader itu juga ada 3 tipe. Yang pertama itu scalper. Scalper artinya dia seorang investor membeli saham. Misalnya saya membeli saham nih BBCA di angka 30.000. Nah, dalam scalper itu biasanya hanya menunggu naik 1-2 tik. Misalnya dia cuma naik 50 perak jadi 30.050 rupiah. Jadi seorang investor sudah menjual gitu. Jadi dia bisa profit hanya dalam beberapa menit saja. Tapi dia harus pantau. Jadi pantau setiap detik gitu. Jadi pas dia mau beli pun juga nggak asal beli. Jadi dia harus pantau dari grafik sih biasanya. Kalau seorang trader itu memantau cara untuk membeli saham biasanya dari grafik. Yang kedua itu day trader. Day trader itu biasanya seorang investor membeli saham itu sebelum saham closing di hari yang bersangkutan. Misalnya nih, seorang investor membeli saham Unilever. Dia melihat grafik dari Unilever itu pada saat jam 2.30 nih, udah mau closing saham ini, bursa saham. Dia melihat, ada charge nih besok mungkin akan naik. Jadi dia beli saham tersebut di angka misalnya kita bilang 8.000. Jadi lalu di keesokan harinya, dia setelah mempelajari saham Unilever itu, dia melihat bakal naik kan. Jadi keesokan harinya bener-bener nih sahamnya terbang gitu. Terbang. Jadi memang dari graf dari chart ya? Ya, dia dari chart atau grafik itu dia bisa memprediksi. Itu ada juga cara-caranya. Jadi seorang trader memang kelihatan sibuk. Itu untuk day trader. Yang ketiga itu adalah swing trader, seperti yang sebelumnya saya bilang.
dalam trading itu paling lama seminggu. Jadi swing trader itu biasanya mingguan. Dia beli di hari Senin, dia hari Jumat itu sudah jual saham tersebut, maupun capital gain ataupun capital loss. Berarti Itu. pokoknya weekend megang duit. Ya, weekend tetap megang duit, maupun itu loss atau gain. Tapi biasanya banyak kan trader setelah mempelajari terlebih dahulu, rata-rata semua gain kok, jarang-jarang ada yang loss. Loss biasanya gara-gara ada berita-berita yang negatif itu membuat sahamnya jadi jatuh gitu. Meskipun chartnya mendukung, tapi berita-berita negatif juga bisa membuat saham itu jadi jatuh gitu. Berarti tergantung apa ya, sentimen Ya, positif atau sentimen negatifnya ya, ya. lokal sama global itu mempengaruhi. Itu mengenai trader. Oke. Ya, aku ada pertanyaan sih. Jadi kalau misalnya kan tadi BBCA kalau main naik scalping kayaknya nggak efektif deh. Iya, itu kan sebagai contoh. Nah, itu contoh saham-saham yang mahal sih. Tapi kalau saham-saham yang murah misalnya seperti angka di 80 rupiah per lembar. Nah, jadi kita itu kalau naik beberapa tick itu aja udah hampir 10% juga loh. Jadi 10% misalnya kita beli 500.000, udah 10% sudah dapat 50.000 hanya selang beberapa menit saja atau beberapa jam lah. Berarti scalping nggak cocok buat saham mahal ya? Ya, saham mahal sih memang nggak begitu terasa, kecuali kalau modalnya kuat gitu kan. Nah, sekali beli 1 miliar gitu, nah, habis itu jual beberapa menit lagi pasti berasa juga sih. Semuanya kan biaya broker aja udah berapa? Iya, Potong betul. pajak udah berapa? Ya, tapi dalam selang menit pastinya ada profitnya. Tapi Iya. itu risk lah, lebih riskan daripada dua tipe yang lainnya. Lebih riskan ya, Ya, tapi lebih cepat untung. ya coba untung, tapi harus dilihat dari sisinya juga, jangan mau untung aja gitu. Semua pasti ada capital gain, pasti ada capital loss. Berarti tetap ada titik untuk stop loss-nya ya. Iya, tetap ada set lah untuk masing-masing investor, pasti ada trading plan-nya, di mana dia akan take profit di angka berapa, terus ada stop loss di angka berapa, dia harus menjual saham tersebut jika sudah mendekati angka yang ditentukan. Gitu. Oke sih, menarik sih trading ini. Tapi ya lebih harus menghabiskan waktu lah trading untuk memantau terus tiap jam, tiap menit, tiap detik gitu. Ya kalau emang bisa tiap hari tradingnya menang terus, cepet lah kayaknya. Iya pasti, tapi ya di mana-mana orang trading pasti ada lossnya lah, nggak selalu profit. Iya ya, kalau enggak sih sebenarnya aku ada pernah nengok survei orang ya, entah dari mana aku udah lupa postnya. Katanya sih trading dan investing itu dalam setahun sama, dan nggak beda-beda jauh kali lah hasilnya lah dari yang namanya trading dan investing itu. Itu tergantung cara dia sih, cara dia trading biasanya gimana. Misalnya dia trading kalau yang safe gitu, memang nampaknya cuma dapat dikit, loss dikit, memang nggak begitu menghasilkan sih. Tapi biasanya kalau yang trading agresif gitu kan, dia langsung ambil langkah besar. Misalnya dalam trading itu dia langsung main banyak, misalnya ratusan juta langsung dihajarnya. Nah, jadi hajar kanan. Jadi pasti profitnya lebih banyak loh dong pastinya. Nah, itu tapi kalau dia pandai untuk melihat chart gitu, biasanya profitnya dia akan berani untuk menghajarnya langsung ke nominal yang tinggi. Jadi profitnya pun tinggi. Berarti emang harus ya berdasarkan pengalaman juga berarti ya untuk tradingnya. Iya, pastinya. Jadi kalau untuk pemula sih nggak disaranin dulu. Nah, jadi harus lihat, mempelajari perusahaan-perusahaan itu. Jadi mungkin bisa mulai dari investasi. Sekian untuk video kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Ya, dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe yang belum subscribe pada channel kita. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Salam cuan.